Isuk-isuk hudang sare lulungu keneh kuring indit ka dapur mawa gelas ninyu susu gek diuk dina susu salah salah gek diuk dina korsi mang salah Orang sudah dipersembahkan opening khusus ya keur maneh mah. Orang inget tadi atuh orang kalah nyebutkan ninyu susu salah nyu kopi lah bener teh hampura Ayo ngobrol di acara podcast Mamang. Aduh aing mangerakeun nyanyi teh anas geus ieu. Ku orang dipersilahkan panggung untuk Mang Jaman nyanyi karena cita-citanya ingin nyanyi pas opening gitu ya. Orang emang sebenarnya pengen jadi penyanyi orang teh beulat nya. Oh iya. Cuman orang masih terkenal gitu jadi mundurkan diri sebelum terkenal. Nah, setelah kemarin Mang akhirnya kita lebaran. Oh iya benar. Aduh setelah bersyukur kemarin sekali 30 ya. hari bersuara kita tuntas dan di hari ini kita kembali ke tema reguler. Betul. Kita kembali ke seperti semula lah gitu. Oke, kembali lagi masih di podcast Mamang gitu. Orang ini Karagon. Asa gimana ya ini karena biasa kita dengan tema yang di 30 hari bersuara berasa belum move on sih bagi orang. Betul. Asik, belum move on. Biasanya kan materi nate sudah ditentukan kan gitu sama panitianya, tapi hari ini kita harus nyari tema sendiri lagi, mandiri lagi gitu kembali ke materi reguler kata orang tadi. Tapi gak apa-apa lah gitunya. Pas momen gitu Mang, tadi kan kita berbicara masalah tahun baru. Sedikit kalau boleh kita mau flashback dulu ke belakang di tahun 2022. Nah, yang mau kita bahas di episode kali ini kita mau membahas beberapa hal yang viral di tahun 2022. Especially karena kita memang podcast Mamang ini dari Jawa Barat. Nah, kita Pasundan. Jadi sempat kita rapat yang sangat alot sekali sebelumnya namanya. Sebelum trompet berbunyi kita rapat. Mau apa yang dibahas atau di flashbacknya gitu ya, di apa namanya? Di recap gitu ya. Dan atau istilah ininya Mang kerennya tuh rewind. Mual mabok kita rewind. Mualnya. Mual. Re itu sesuatu yang diulang. Wine itu yang memabukkan. Jadi mabuk berulang-ulang. Setiap tahun sih. Enggak sih. Jangan. Dan kali ini kita akan membahas mengenai tadi karena kita dari Jawa Barat, maka kita sedikit tertarik juga Mang orang-orang tanya dengan fenomena lagu-lagu Sunda yang kemarin sempat hit di tahun 2022. Kalau kita lihat secara umum sih ada beberapa memang artis-artis mendatang baru kayak artis panggungan lah katakan seperti itu. Tapi berhasil dia memikat hati para penikmat lagu Sunda dengan lagu-lagu yang dia bawakan walaupun itu sebetulnya lagu-lagu orang lain. Bahkan ada ya lagu lama gitunya. Nges pararoho sebenarnya. Tapi karena dibawakan dengan mungkin suasana baru gitu Mang. Ya, dengan musik yang kekinian juga. Kemudian suaranya juga memang kebetulan penyanyi itu bagus lah gitu Mangnya enak untuk didengar dan diterima oleh masyarakat. Akhirnya bisa booming juga. Dan memang ini juga sebetulnya boomingnya sebuah lagu ini kita tidak bisa pungkiri Mang bahwa itu salah satu faktor pendukung adalah aplikasi TokTok gitu. Nah itu Mang. Seperti orang apalagi kemarin bahwa lagu Sunda itu sebetulnya memang sudah banyak yang hit Mangnya yang masuk ke TikTok juga. Tapi orang perhatikan, orang inget di awal-awal lagu Sunda anu mulai dia di TikTok rame kemudian di sosmed gitu yang lainnya. Kemudian faktanya juga di lapangan misalnya di Nuhajatan jadi rame pisan gara-gara tadi di TikTok di YouTube dan sebagainya rame. Itu teh lagu Buleud pertama teh dibawakeun ku si Teh Nina Mincreung. Yang pasti biasanya nih ya, artis yang membawakan lagu di masa sekarang itu bukan penyanyi aslinya dong. Biasanya ya. Karena beberapa sebetulnya ini adalah pola yang seperti dulu Mang. Artinya gini, pola ini pernah terjadi di beberapa tahun ke belakang. Beberapa artis juga begitu ya, lagu-lagu yang fenomenal
Dan yang kebanyakan di mereka recycle kalau bahasa dulu mah kan. Bukan di recycle atuh. Iya, di recycle. Remake. Di remake dibikin DJ sih teh. Iya. Recycle bener. Oh, bukan cover. Bukan, beda lagi. Oh, beda lagi. Mungkin kalau recycle itu seolah emang artis dengan artis gitu, Mang. Okay. Tapi kalau cover itu biasanya itu memang istilah sekarang ogenya untuk dibawakan dengan seseorang yang baru gitu. Tapi biasanya cover itu biasanya awal-awal itu seolah-olah dibawakan oleh yang non artis gitu. Jadi lagu artis ini di cover oleh si A gitu. Walaupun memang sekarang memang artis dengan artis juga bisa saling cover gitu. Mungkin kalau dulu mah recycle gitu dibikin ulang gitu. Iya, remake dibikin ulang tuh. Remake. Bisa. Oh benar. Bolak-balik. Nah, tadi lagu Bulet ini menceritakan tentang apa, Mang? Karena orang begini, orang dari tadi menyimak karena jujur ya, orang bermain tok-tok itu jarang, bahkan tidak sama sekali justru. Orang mendownload ya. Iya. Tapi apakah orang selalu intens di sana? Enggak, Mang. Sehingga beberapa materi atau lagu yang tadi di meetingin ya, di meetingin sama tim kita itu kok orang hanya tahu lagu Runta. Da maneh scroll anu pargoy hungkul di TikTok teh lain informasi. Nah, benar. Ini sedikit pengalaman dulu, Mang ya, mengenai aplikasi TokTok. Orang kenapa pada akhirnya tidak intens di sana? Orang mendapatkan trauma, Mang. Trauma gini. Ketika orang ikut sebuah kompetisi, lomba lah ya, lebih ke lomba, di mana orang harus memfollow salah satu akun penyelenggara waktu itu. Mau gak mau orang download, daftar, dan ngefollow salah satu penyelenggaranya. Udah, setelah itu udah beres ya, beres dan berakhir orang tidak menang sama sekali. Nah, orang iseng akhirnya, emang seramai apa? Karena kadang TokTok tuh jadi referensi hidup zaman sekarang tuh, Bang. Nah, orang setelah sekian bulan lah kalau gak salah, orang buka lagi, ternyata pas keluar tahu dong dulu Ragil. Dan katanya orang ketika daftar ya kan ada pilihan referensi rekomendasi mau ditampilin apa aja. Saya ingat orang jokes, stand up, podcast, terus komedi, terus berita, musik, hiburan, udahlah selingkup itu aja. Kalau untuk kaum yang kayak gitu enggak sih, Mang, orang perasaan, tapi kenapa bisa muncul seperti itu? Si Ragil. Apa hiburan menurut lagi? Hiburan. Kan joget India itu salah banget katanya. Anu joget India yang terkenal nanti. Sampaikan orang dituduh ku teman kerja orang, teman kantor orang. Cenah. Mana teh follower si Ragil gitu. Kalau enggak cenah kamu tuh pernah nge-like salah satu video Ragil, entah itu dianya sendiri yang upload atau di source yang lain, katanya gitu. Orang akhirnya dari sana udahlah tidak ke TokTok lagi akhirnya gitu, Mang. Karena wirang gitunya. Iya. Wirang kita tangga. Jadi aib. Nah, akhirnya sampai sekarang pun orang karena bukan trauma berat sih sebetulnya. Udahlah, udah enggak. Dan rencananya kalau misalkan ini agak mengganggu memori handphone, kemungkinan kurang di-uninstall. Makanya ketika ngebahas lagu-lagu viral pop Sunda di tahun 2022 sebagai salah satu recap kita hari ini, orang yang tadi dibaca itu hanya 1-2 yang tahunya gitu, selebihnya emang viral ya lagu ini. Gitu, Bang. Cik, coba tadi lagu Bulet itu tentang apa sebetulnya sih? Lagu Bulet itu tentang bulet. Kalau dari segi bahasa emang bulet itu kan bulet gitunya. Artinya ya. Tapi bukan bulet yang dalam tanda kutip literally bulet seperti melingkar gitunya. Tapi bulet di sana itu seperti kebulatan hati kalau bahasa Sunda Indonesia nama gitu. Tekad. Bulat. Jadi yakin saya sudah bulat untuk apa gitu, kayak gitulah ya tadi konteks kalimat nama gitu. Emang lagunya seperti apa sih, Bang? Jadi lagu itu bercerita tentang nungguinnya. Si anjing. Orang puter heula aja. Oke. Kita putar dulu. Kita putar dulu lagu Bulet yang lagu bulet kan? Bulet. Ya, lagu Bulet yang Mang Jaman maksud itu supaya
lebih tahu gitu ya dulur Mamang tuh kayak gimana. Oke, terang yang Bapak Hajat telah hidup bersama ada atas penyaman. Jangan ditentuin apa itu ayat. Nah itu bareng itu kan enakan kan ya. Iya orang memang lamun ngadekeun lagu ieu teh memang tekuat teh blekuk dengan gitu nya. Takan apa kendangnya gitu. Kendang memang lagu itu teh kalau dulu aslinya itu memang lagu pop Sunda yang cukup mendayu-dayu mangnya, tapi dibawakan dengan gaya yang sekarang itu jadi tentu lebih menikmati lebih, gitu ya. Ya kekinian lah ya, karena dengan aransemen musik juga mengikuti pasar lah mungkin lah ya. Walaupun secara apa ya silsilah orang yang ngomongna secara genre bukan genre atau nonnya. Jadi bawaan karakter lagu itu lagu mellow gitu nya. Tapi dengan pembawaan tadi versi bajidor atau koplo kan jadi walaupun galau tetap bisa joget gitu. Oh, bisa dinikmati dari semua kalangan sih. Arino teh walaupun banget sedih nya tapi bujur mah ngol geol gitu kan ya. Berarti gak sinkron antara hati sama anggota tubuh yang lain. Nya tenan naon, justru itu emang menguatkan diri gitu nya. Jadi tidak terlarut dalam kesedihan yang terlalu dalam gitu. Langsung katolak ku bujur gitu nya. Getak gitu. Nah, ini lagu itu tadi menceritakan tentang kebulatan hati. Nah, ini ciptaan siapa sih Mang sebetulnya? Lagu Bulet ini merupakan penciptaan dari Bapak Haji Dose Hudaya. Sebetulnya lagu Bulet itu pertama kali dibuat tahun 2016. Tapi ini juga dipopulerkan sebenarnya untuk penyanyi aslinya yang saya tahu itu si Teteh Epi Tamala Mang. Pastilah pada kenal kan ya Teteh Epi Tamala yang dia mulai rilis lagu ini di tahun 2017. Jadi cukup lama kan ya dari 2017. Memang waktu itu tidak terlalu booming lah lagu ini memang gitu. Tapi tadi dengan adanya beberapa sentuhan gaya musik yang baru, kemudian sentuhan dari penyanyinya yang memiliki karakter memang unik gitu ya. Si Teteh Mincereng ini suaranya, apalagi tadi dengan dibantu lebih diekspos lagi dengan TikTok, akhirnya bisa meledak di tahun 2022 ini gitu. Tapi orang jadi penasaran sosok pada Pak Haji Dose Hudaya itu, dia tuh memang apa? Bukan komposer. Iya komposer atau dia hanya apa ya namanya? Bingung orang. Seorang seniman gitu maksudnya. Beliau ini memang seorang seniman, tapi kalau dari orang baca di bibliografi beliau tentu di Google gitu ya. Beliau itu ternyata emang kaget orangnya. Ternyata beliau ini seorang lawyer dan juga legal consultant. Legal consultant mengsengsarakan badan meteorologi. Lo artinya legal konsultan tak eta hayang gaya. Inggris orang tadi teh pelatih paletotnya. Terus orangnya bang lamun ningali tina gelarna Pak Dose Hudaya ini merupakan atau memiliki gelar SE, kemudian SH, MA. Wih, berat kan? Berarti kelas dosen kayaknya. Dosen orang kan rata-rata MA karena itu kan ya. Benar. Dan memang tadi ternyata beliau ini seorang SE, SH dan MA ini
di luar prediksi orangnya kok bisa gitu. Iya, Tapi iya. mungkin tadi karena jiwa Seninya beliau itu kuat. sudah ada dan kuat juga. Akhirnya beliau ya walaupun dengan dengan gelar pendidikan yang Wah. tadi misalnya ke arah sana gitunya, kalau kita mah ya luar biasa lah gitunya. Iya, Tapi iya, tetap dia ternyata salah seorang yang mencintai seni, khususnya untuk seni Sunda. Yes. Walaupun sebetulnya beliau ini bukan hanya istilahnya berkecimpung di dunia seni Sunda saja. Beliau juga sebetulnya pernah terlibat dalam produksi dengan berbagai artis-artis ternama, Mang. Siapa aja nih, Mang? Seperti ada Bruri Marantika, kemudian The Bodor, ada Emilia Contessa, Oke. angkatan maneh gitunya. Terus Ada juga Yopi Latul gitu. Jadi ternyata bukan hanya ranah produksi lagu-lagu Sunda saja. Yes. Ini pop Indonesia pun itu beliau terlibat di sana Oke, gitu. oke. Berarti memang bukan sembarang seniman, ini keren nih senimannya ya. Betul. Dan kemudian beliau juga selain tadi terlibat di beberapa, katakanlah ini untuk artis-artis lawas gitu Mangnya. Di artis kekinian ada gak nih? Ada biasanya nih? tentu. Ada yang di kekinian gitu, mungkin yang anak-anak milenial tahu bahwa Bapak Dose Hudaya ini juga terlibat dalam produksi dari lagu-lagu seperti Melly Goeslaw, kemudian IDP, tahu IDP? Indah Dewi Pertiwi. Oh iya. Indah Dewi Persik. Pertiwi. Oh, Pertiwi. Kemudian ada juga Hijau Daun dan Republik. Oke, Hijau Daun. Tuh. Oke. Emang di luar dugaan orang ya. Iya. Ternyata Baru tahu orangnya tapi orangnya bangga Mang bahwa ternyata seorang seniman Sunda itu bisa dia menasional gitu. Dan benar. Luar biasa ya. Dedikasi kita lah untuk Aplaus lah. Ya, untuk Bapak Haji Dose Hudaya. ini betul. SESHMA. Orang masih ingat. Orang bawa deui. Oke. Nah, itu satu lagu yang tadi pertama. Lagu Buleud ya Nah. yang hit di 2022. Terus lagu apa lagi, Mang? Terus kemudian karena yang- ini kan maneh nih yang lebih tahu. Orang langsung nyetel lagu di imahnya dibalik ke orang gitu. Nah, Nu yang kadua teh kedua, nyaeta lagu Dua Lalaki. Oke. Lagu Dua Lalaki. Ini mungkin dulu Mamang juga tahu arti dua lalaki ini, dua laki-laki. Dua laki-laki. Lagu Dua Lalaki ini merupakan lagu lama juga, Mang. Terus di perjalanan ini hit kembali itu salah satu yang membawakannya adalah Teh Ade Astrid. Oke. Nah, Tahun yang- berapa ini lagu diciptakan? Tadi kan lagu Buleud tahun 2016. Aha, Nah, si dua laki-laki ini tahun tahun nungguin ya. Aing gitu deui. Seladu, jokes itu teh seladu. Diputer lah ya lagu Oh, oke. bisi parahoeun deui gitu. Oke, diputar lagi. Siap. Ya, Nah, itu dia tadi. lagunya itu. Heeh. Oke. Non tadi teh cenah Dua lalaki. Dua Lalaki. Enakan kan Mangnya. Terus Ya. biasana lamun di acara hajatan-hajatan di wilayah orang tuh Mang, lamun aya lagu ieu pasti jarogetna teh rame di panggung teh. Iya. Jadi Rusuh. aslina jadi ngarariung gitunya, bahkan memang sih fenomena karena mungkin ayeuna mah laguna nya memang enak ke semua orang gitu Iya, Bang. iya. Biasanya kan anu joget itu sok lalakinya. Tapi ketika lagu-lagu Sunda nu seperti tadi lagu Buleud aya lagu Dua Lalaki, pas jogetnya ibu-ibu teteh-teteh cantik oge jararo gitu teh Oke. gitu. Nah, ini ciptanya siapa nih, Mang? Untuk Barangkali orang tahu ciptaan siapa ini. mana apalin itu? Entah apa, ya barangkali orang memori orang ada tentang orang ini gitu mungkin. Ini ciptaan dari Pak Haji Dode Mansur. Oh, bukan Dodison kan? Pak Haji Dodison yang punya tenda itu. Lain.
Pak Haji Dodi Mansur ya mah. Kalau Pak Haji Dodi Mansur, setahu orang, beliau memang seniman yang sangat luar biasa sekali. Karena apa, Mang? Orang tahu beliau itu adalah justru yang menciptakan lagu Badminton. Yang dinyanyikan oleh lagu baheula. Yes, itu Badminton lagu lama banget. Badminton tahun di mana-mana. 60-an lah, 70-an, 60-an, 70-an ya. Lupa lagi orang. Pokoknya tahun ya di tahun 70-an, 80-an. 80-an, sorry, 80-an. Orang pernah ngebahas lagu itu ketika orang siaran Sunda dulu di radio orang. Pak Haji Dodi Mansur itu memang salah satu seniman yang sebetulnya beliau itu berasal dari seniman calung, Mang. Orang kan tahu nih karena orang pernah ngebahas ini di materi orang dulu. Nah, Pak Haji Dodi ini salah satu anak dari seorang dalang yang melegenda juga sebetulnya. Yang kita tahu Pak kan almarhum Pak Asep Sunandar Abah Asep ya, Abah Asep Sunandar. Nah, ternyata Haji Dodi ini anak dari seorang dalang yang bernama Aki Oming. Bahkan dulu rumahnya itu, Mang, sempat dijadikan base camp lah. Kalau istilah orang gitu ya. Base camp para seniman kumpul tuh di situ. Bikin lagu, latihan, diskusi, sharing-sharing tentang di seni. Rumah Aki di rumah Oming Aki Oming tadi. Nah, dari sanalah mungkin ya sehingga terlahirlah beberapa termasuk karya atau lagu tadi lagu dua ini lalaki ya, tadi. Dua lalaki ini gitu. Orang tahu dong atuh. Kirain bukan Haji Dodi gitu. Hanya gitu. Memang si Haji Dodi itu Mang selain lagu Dua Lalaki banyak juga karya-karya yang lain, cuman karena kita membahas masalah lagu yang viral di tahun 2002 tadi yang viral kedua versi kita itu adalah tadi lagu Dua Lalaki gitu. Oke, next ada berapa lagu lagi? Oke, terus dua panjang ya lumayan, Mang. Terus ketiga teh ada lagu Mi Dua Cinta, Mang. Nah, orang ini apa? Apa namanya? Rada kadieunya. Ya, rada kadieu. Terus orang nonton di YouTube-nya. Aduh, lupa lagi euy. Oh, YouTube-nya ini. YouTube saha? Babeh Budi Dalton. Ketika ada bintang tamunya itu Dul Sumbang, terus Mang Saswi, terus Sule. Karena ini kan lagu Sule nih, bener gak sih? Bener. Nah, ini kan lagu Sule nih. Kalau gak salah ini Sule ini nyiptain lagunya tuh di tahun 2016 karena sempat cerita juga di channel YouTube-nya Dul Sumbang, Dul Sumbang Official dan Babeh Budi Dalton. Nah, Dua Lalaki ini memang Dua Lalaki. Dua Lalaki apa? Mi Dua Cinta. Atau Langlayangan. Ya. Mi Dua Cinta ini ciptaan Kang Sule ya, atau kita kenal Kang Entis Sutisna. Kang Entis Sutisna nama aslinya. Nama aslinya menceritakan tentang putus cinta ya, atau break heart. Patah hati gitu. Patah hati yang orang yang dicintainya itu dideskripsikan seperti layang-layang yang putus dari genggam, bukan dari putus genggam ada tuh ya. Asal lagu Rita Sugiarto. Emang bener. Jadi lang-layangan anu putus jadi ngalayang tepuguh gitu. Tapakan buka ke mana gitu iya, kan. Dari penggalan liriknya itu tekapakan, artinya tekapakan tuh nggak ada bekasnya kan, gitu. Putusnya itu gak tahu tiba-tiba aja atau entah menghilang kemana gitu. Nah, inilah filosofi dari lagu Langlayangan ini. Kenapa ada yang bilang Mi Dua Cinta, ada juga yang bilang Langlayangan karena memang diambil dari isi dari lirik lagu tersebut. Nah, kalau mengenai Kang Sule ini tentulah sudah pada tahu lah ya, berawal kiprahnya dari API, terkenal Akademi Fantasi Indosiar. Bukan. Akademi Pelawak Indonesia. Anu di TPI itu ya, dulu itu di tahun 2004 kalau nggak salah si API itu ya adanya. Nah, lebih jauhnya lagi ternyata Kang Sule ini adalah memang seniman. Dulu dia kuliahnya justru di pada jurusan perdalangan, dalang. Makanya kan ada program dulu di Net TV bukan wayang biasa.
Iya, bukan wayang biasa, gak tahu bukan wayang apa pokoknya. Intinya di acara itu Kang Sule ingin mengangkat seni wayang di kancah nasional, bahkan menggayat anak dari Abah Asep yaitu Dadan Sunandar Sunaria untuk duet. Gitu, Mang. Orang tahu lagunya ini. Boleh gak di Mangga. Eta pagawean urang Mang tenan naon. Anggaplah mana sebagai penyiar yang di request oleh pendengarnya. Oke, siap. Kita simak sama-sama ya lagunya. Oke, terima kasih Salira sami-sami. Warga di hayang joget Mang tadi enakeun pisan lagunanya. Salira ayeuna aya di mana gitunya. Tadi anu ku urang dipetorkeun nyata versi Teh Ade Astrid tadi nemawakeun lagu Dua Lalaki Oge karena memang kenapa sih Mane kepincut dengan Ade Astrid dan musik-musik yang kekinian? Pertama tadi memang supaya bisa joget. Teteh Ade Astrid ini suarana memang tidak kalah unik tadi dengan si Teh Nina Mincreung. Jadi masing-masing punya khas dan ciri. Cukurang mah enak geuning gitu. Si Teteh Ade Astrid mah arek ciri juga bakal ngeunaheun cukurang mah. Meskipun lagu mewek. Artinya walaupun mana mewek gitunya bakal ngeunaheun karena sorananya. Apalagi tadi kan dengan pembawaan musik bajidor atau koplo itu kan jadi ke orang teh curangnya tadi walaupun orang kerja jadi sedih walau juga galau tapi tetap bisa joget gitu. Karena setahu orang lagu original dari Kang Sule itu mendayu-dayu. Bener. Kalau kata Titi DJ ballad slow gitu. Bener gak sih? Karena ini bener, kan emang lagu sedih. Lagu Kang Sule gitu. Itu pun orang emangnya jujur apal lagu Mi Dua Cinta lagu Kang Sule sanggeus orang browsing di YouTube nyarinya Mi Dua Cinta di YouTube memang muncul Teh Astrid lolobana makan gitu banyak yang upload tapi dinya aya Sule Kang Sule itu orang karek cadar ternyata emang lagu Liga Kang Sule emang tapi mungkin waktu itu tidak terlalu booming karena tadi teh mungkin genrenya kurang inilah gitunya kurang greget bisa bikin joget gitu ya. Nah, beda dengan Teh Ade Astrid. Jadi walaupun tadi orang lagi setelah lagu Mi Dua Cinta viral ku Teh Ade Astrid, Kang Sule oge dia ngerimik lagi emang bikin versi barunya. Akhirnya setelah viral itu kan kalau gak jadi salah. dia ngikutin dengan gaya anu lebih rancak lagi gitu. Karena tahu mungkin pasar lagu-lagu lebih sekarang harus rancak gitu. Iya benar. Itu. Next ada lagi